mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya di sini akan menceritakan mengenai sedikit biografi tentang Saini KM. Saini KM yang memiliki nama asli Saini Karnomisastro lahir di Kampung Gedeng, Desa Kota Kulon, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 16 Juni 1938. Saat ini, beliau berusia 81 tahun. Dan beliau merupakan seorang seniman, budayawan, dan sastrawan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis yang sudah menghasilkan banyak sekali karya tulis. Ada cerpen, novel, puisi, dan masih banyak karya-karya yang lain. Saini sering dipanggil ayahnya Qasim, sehingga orang-orang juga banyak mengenalnya dengan nama Saini Qasim. Beliau merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Beliau menikah dengan Naning Darningsih, dan beliau dikaruniai 3 orang anak dan 8 cucu. Beliau memiliki hobi terhadap manepo atau pencak silat tradisional dari Sunda dan olahraga bersepeda statis. Nah, setelah lulus dari sekolah rendah dan sekolah tingkat pertama, beliau melanjutkan pendidikannya di SGA atau Sekolah Guru Tingkat Atas Bandung dan lulus pada tahun 1955. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di PTPG Bandung atau IKIP, kemudian yang sekarang itu dikenal dengan nama UPI Bandung. Sembari menjadi guru di salah satu SMP di Jawa Barat pada tahun 1977, beliau memperoleh gelar sarjana dari IKIP Bandung dari jurusan Bahasa Inggris. Di samping pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat, beliau juga dikenal sebagai pendiri teater di Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI di Bandung pada tahun 1978 dan menjadi dosen di Akademi Seni Tari Indonesia atau sekarang lebih dikenal dengan STSI Bandung dan pernah menjadi rektor di perguruan tinggi tersebut hingga tahun 1987. Pada tahun 1988 hingga tahun 1995, beliau bertugas sebagai Direktur Kesenian di Direktorat Jenderal Kebudayaan, tepatnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Ya, minatnya pada bidang menulis telah muncul pada tahun 1960-an dan puisi pertama kalinya dimuat di majalah Siasat pada tahun 1960. Kecintaan beliau pada puisi bisa jadi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh yang didapat pada masa kecilnya. Beliau masih bisa mengenang dengan baik bagaimana ayahnya membacakan Macapat sehingga tanpa disadari mengasah kemampuan beliau dan ketajaman rasa. Ketika menjadi mahasiswa, beliau sering membacakan dan mendeklarasikan puisi-puisi karya Amir Hamzah, Sanusi Pane, Sitor Situmorang, W.S. Rendra, dan masih banyak lagi. Beliau juga menulis puisi dalam beberapa majalah dan telah menghasilkan beberapa kumpulan buku puisi atau kumpulan antologi puisi, drama, dan esai. Saini KM juga dapat dikatakan pula sebagai pemikir dan pemerhati teater yang konsisten dalam menjaga stabilitas literatur teater. Banyak sekali karya sastra yang sudah dihasilkan oleh beliau. Nah, kumpulan antologi puisinya antara lain ada Nyanyian Tanah Air pada 1968, kemudian ada Rumah Cermin pada tahun 1979, ada 10 Orang Utusan pada tahun 1989, dan ada Mawar Merah pada tahun 2001, dan masih banyak lagi. Untuk karya dramanya sendiri, ada Ben Goton pada tahun 1977, ada Madegel pada tahun 1984, dan Pohon Kalpataru pada tahun 1981. Selain itu,
Beliau juga masih memiliki banyak naskah drama dan naskah-naskah yang lain atau karya-karya sastra yang lain. Selain memiliki banyak sekali karya sastra, beliau juga mendapat banyak sekali penghargaan. Di antaranya yaitu sering mendapat hadiah sastra dari Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ, memenangkan sayembara yang diadakan oleh Direktorat Kesenian atau Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud untuk 2 naskah lakonnya. Kemudian mendapat hadiah sastra dari Badan Komunikasi Penyiaran Kesatuan Bangsa atau Bakom PKB. Nah, dramanya yang berjudul Madegel juga pernah dipentaskan di Jepang pada tahun 1987. Dan beberapa karyanya itu sudah banyak yang diterjemahkan di bahasa lain. Banyak sekali karya dari Saini KM dan masih banyak penghargaan-penghargaan yang diperolehnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.